Mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dan yang akan kita bahas adalah aplikasi NPV, Net Present Value, untuk pertimbangan investasi. Sebelum dibahas lebih jauh, silahkan yang belum pernah subscribe, klik subscribe, klik tanda lonceng dan share, supaya tidak ketinggalan untuk mengikuti video-video berikutnya, lebih mudah mengakses video-video selanjutnya, khususnya untuk video yang berkaitan dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mudah-mudahan dapat lebih membantu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar berikutnya. Terima kasih. Mata kuliah studi kelayakan bisnis, kuliah ke-9, aplikasi Net Present Value atau NPV untuk pertimbangan sebuah investasi. Ini ada soal latihan, studi kasus, dan akan kita jawab bersama. Soal: kedua alternatif alat perlengkapan teknis, alternatif 1 dan alternatif 2, mempunyai kemampuan dan daya guna teknis yang sama. Yang membedakan adalah investasinya, biaya operasi tahunannya, dan umur teknis serta perkiraan nilai barang bekasnya yang secara rinci sebagai berikut. Investasi: harga pembelian alternatif 1 16.000, alternatif 2 18.000. Biaya instalasi alternatif 1 2.160, alternatif 2 1.200. Biaya operasional tahunan, biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 juga sama 7.600. Listrik, air, gas, dan sebagainya alternatif 1 600, alternatif 2 400. Biaya pemeliharaan tahun ke-1 alternatif 1 800, tahun kedua alternatif 1 960, tahun ketiga alternatif 1 1120, tahun keempat alternatif 1 1400, tahun kelima alternatif 1 1600, sedangkan alternatif 2 ada kontrak pemeliharaan sebesar 960 per tahun. Nilai sisa barang bekas alternatif 1 2000, alternatif 2 2800. Umur teknis mesin alternatif 1 5 tahun, alternatif 2 7 tahun. Anda diminta untuk membandingkan kedua alternatif tersebut atas dasar nilai waktu sekarang atau present, tingkat bunga 8% per tahun. Manakah yang lebih baik bila diukur dengan nilai ekuivalen tahunannya? Terlampir tabel discounting and compounding factor, tingkat bunga 8% per tahun. Ini lampiran soal studi kasusnya, tabel discounting and compounding factor, tingkat bunga 8% per tahun. Ini kita menjawab soal tersebut.
Supaya kita mudah menjawabnya dan juga untuk mudah memahaminya, kita buatkan tabel perhitungan seperti ini. Kolom 1 adalah kolom uraian dan isi uraiannya sama seperti soal. Kita salin uraian yang ada di soal. Kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5 adalah kolom untuk kita menghitung perhitungan alternatif 1, dan kolom berikutnya kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 adalah kolom untuk kita menghitung alternatif 2. Di kolom alternatif 1 dan alternatif 2 kita isi jumlahnya dan diambil dari soal investasi. Harga pembelian alternatif 1 sejumlahnya 16.000 dan alternatif 2 jumlahnya 18.000. Biaya instalasi alternatif 1 2.160 dan alternatif 2 1.200. Biaya operasional tahunan. Biaya tenaga kerja alternatif 1 7.600, alternatif 2 7.600. Dan terus sampai ke bawah diisi jumlahnya dan angkanya diambil dari soal. Masing-masing jumlah harus kita hitung nilai present value-nya, yaitu jumlah dikalikan dengan faktor. Untuk mudahnya kita mengambil faktor, sebaiknya kita isi dahulu kolom indikator untuk alternatif 1 maupun alternatif 2. Mengisi kolom indikator harus kita ingat bahwa untuk pengeluaran yang hanya sekali kita pergunakan present value factor. Indikatornya adalah PFIN. Untuk pengeluaran yang berkali-kali setiap tahun dan jumlahnya sama besar setiap tahun, kita pergunakan present value annuity factor yang indikatornya adalah PAIN. Biaya investasi. Karena ini biaya sekali saja, maka kita pergunakan present value factor dan indikatornya adalah PFIN. Karena tahun ke-1 kita keluarkannya, maka kita pergunakan indikator PFIN 1. Begitu juga untuk alternatif 2 sama. Biaya investasi dan instalasinya sama, indikatornya PFIN 1. Kalau yang berkali-kali pengeluarannya dan sama jumlahnya, kita pergunakan present value annuity factor. Indikatornya adalah PAIN. Untuk pengeluaran biaya operasional tahunan, biaya tenaga kerja, listrik, air, dan gas. Ini kan biaya yang dikeluarkan setiap tahun dan jumlahnya sama besar, maka dipergunakan present value annuity factor. Indikatornya PAIN. Kalau umur teknis mesinnya 5 tahun, kita pergunakan PAIN 5. Kalau umur teknisnya 7 tahun, kita pergunakan PAIN 7. Setelah kolom indikator diisi, kita lihat tabel discounting and compounding factor di slide ketiga. Di tabel ada indikator. Nah, kita cari faktornya dengan petunjuk indikator itu. Misalnya untuk mengisi kolom faktor harga pembelian investasi, indikatornya PFIN.
Dicari faktornya di tabel discounting and compounding factor yang indikatornya PFIN. Itu di tabel ada di kolom kedua di tabel, yaitu present value factor, indikatornya PFIN. Lihat, untuk periode 1 tahunnya faktornya adalah 0,9259. Terus isi faktornya dengan petunjuk indikator yang telah kita buat di kolom ketiga tabel jawaban. Terus diisi faktornya, dan setelah kita isi semua maka akan tampak sebagaimana slide ini. Setelah dilakukan pengisian faktornya, tinggal dikalikan jumlah dikali faktor, sama dengan adalah nilai present value dari tiap-tiap pos pengeluaran. Investasi, harga perolehan jumlahnya 16.000 dikali dengan faktornya 0,9259 sama dengan 14.815. Dan seterusnya, tinggal mengkalikan saja antara jumlah dengan faktornya. Setelah dikalikan semua, jumlah dikali faktor di tiap-tiap baris, maka dilakukan penjumlahan ke bawah di kolom NPV, sehingga diketahui kolom NPV alternatif 1 adalah 54.125 dan jumlah alternatif 2 adalah 64.427. Masing-masing jumlah itu dikurangi dengan nilai sisa barang bekas yang sudah di present value kan menjadi alternatif 1 54.126 dikurangi dengan 1.361 sama dengan 52.765. Dan alternatif 2 64.427 dikurangi dengan 1.634 menjadi 62.793. Dari sini kita dapat melihat bahwa kalau cuma melihat NPV saja, maka yang lebih murah adalah alternatif 1, yaitu NPV 52.765. Sedangkan alternatif 2 62.790. Alternatif 1 lebih murah, tapi itu investasi untuk 5 tahun. Sedangkan alternatif 2 lebih mahal, tapi untuk investasi 7 tahun. Untuk mengetahui mana yang lebih murah sebenarnya, kita harus mencari dengan mengkalikan net present value itu dengan faktor dari capital recovery factor, yaitu alternatif 1. NPV-nya 52.765 dikali dengan faktor 0,2505 menjadi 13.215. Sedangkan alternatif 2 NPV-nya 62.793 dikali dengan faktor 0,1921 menjadi 12.601. Ini artinya secara rata-rata tahunannya yang lebih murah adalah alternatif 2, yaitu 12.601 dibanding alternatif 1 sebesar
13.215 secara akuivalen tahunannya, secara rata-rata tahunannya. Baiklah, dengarkan berulang kali agar Anda dapat memahaminya dengan benar. Dan untuk mengukur tingkat pemahaman Anda, ini ada latihan soal yang sama dan silakan Anda mencoba-coba untuk menjawabnya dan kirim jawabannya ke email saya. Soal kedua, alternatif alat perlengkapan teknis, alternatif 1 dan alternatif 2, dan seterusnya dibaca dan diperhatikan sendiri. Ini tabel discounting and compounding factor tingkat bunga 10% sebagai lampiran soal latihan di atas. Selamat mengerjakan. Demikian kuliah kita ke-9 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kita akan lanjutkan dengan kuliah-kuliah berikutnya nanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng dan share. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.